Saya perkenalin lagi, jadi Daniel ini software engineer di Google California, di Mountain View di Silicon Valley. Dan ini kebetulan lagi datang ke Jogja untuk liburan. Jadi mau share-share mungkin pengalaman yang pengen kerja di Google atau pengen interview di Google, bisa tanya-tanya dulu. Kalau saya pernah dengar sih ada artikel di internet itu mengenai pertanyaan yang nyeleneh di ketika interview di Google gitu. Misalnya ada bola berdiameter 10 cm gitu kan, ada kijang Innova gitu, kira-kira berapa maksimum bola yang ada di dalam kijang Innova yang bisa dimasukkan dalam kijang Innova, itu benar nggak itu? Waktu saya interview itu nggak ada. Dan saya pernah baca di saya itu. Tapi setelah itu ada lagi artikel, jadi kepala HR-nya Google bilang ternyata pertanyaan-pertanyaan ini kurang bermanfaat gitu. Karena kalau pernah dengar jadi bisa jawab gitu. Jadi belum tentu karena dia pintar kali aja dia pernah dengar gitu, pertanyaan kayak gitu. Atau misalnya dia pintar ngerjain gitu-gituan tapi nggak bisa coding. Nah, itu kan masalah. Jadi kebanyakan pertanyaan interview itu ya coding. Dan karena yang interview banyak ya, jadi dan yang biasanya mudah dinilai itu ya mirip-mirip pertanyaan algoritma gitu lah. Pertanyaan algoritma semacam top coder atau Google Coder. Jadi kebanyakan pertanyaan interview seperti itu. Walaupun kalau kerja ya biasa-biasa aja sebenarnya, nggak kecuali di tim yang benar-benar ngerjain algoritma nggak gitu banyak ngerjain algoritma. Kalau dari keseharian kan sudah 1,5 tahun bisa survive di Google nih, maksudnya bisa tetap kerja di sana. Nah, untuk keseharian itu tantangannya seperti apa sih? Apakah emang benar-benar susah? Jadi benar-benar harus kayak apa ya? Jadi kayak misalnya kita ketika plan itu selalu over deadline atau selalu sesuai ekspektasi. Jadi mungkin tantangan awal itu karena sistemnya besar ya. Sistem Google kan banyak sistem itu ya, udah terintegrasi dulu ya. Jadi awalnya saya nggak ngerti apa gitu, gimana yang mana yang kalau beneran ini, yang mana yang mesti saya sentuh. Jadi awal itu pusing banget. Jadi masih pembelajaran itu, tapi karena memang semua orang seperti itu, bos dan timnya juga paham gitu. Jadi 2-3 bulan awal itu nggak gitu produktif, mereka nggak masalah. Asal kita belajar, asal kelihatan kalau kita belajar. Nah, itu sistem mentorshipnya seperti apa gitu? Misalnya ketika kamu pertama kali masuk, apakah ada satu orang yang benar-benar attach ke kamu untuk ngajarin setiap harinya atau seperti apa? Nggak ngajarin tiap harinya. Cuman kalau kita stuck bisa nanya. Jadi dia udah senior banget. Dan kebetulan waktu itu dia leadnya projectku juga. Jadi kalau jadi dia tahu kalau apa yang mesti aku lakukan gitu, nanya dia gimana caranya, dia jelasin. Jadi benar itu ya, benar apa istilahnya jadi mentor untuk ini. Iya, statusnya mentor. Saya penasaran kan Google itu bisa bilang top of the top coder atau engineer kan ada di sana semua nih. Nah biasanya kalau sama engineer itu kalau diskusi kadang-kadang eyel-eyelan gitu kan, karena saya merasa eyel-eyelan itu kayak debat panjang gitu, karena saya merasa ini ideal gitu. Tunggu satu lagi. Ya. Nah itu seperti apa ya? Kayak alur diskusi saya. Ternyata yang aku ajak diskusi ini creator of C atau creator of Python gitu. Satunya creator of apa gitu kan. Kalau yang engineer di sini mungkin sangat merasakan pengalamannya ya. Kalau misalnya ada sama alpha male alpha engineer itu biasanya debatnya jadi itu jadi kayak istilahnya lumayan banyak diskusi gitu. Nah, itu seperti apa? Kok malah selama ini malah jarang gitu terus jadi mungkin karena kebanyakan di situ kan udah orang-orang pintar semua gitu, jadi udah saling menghormati. Malah kalau debat itu kayaknya sopan-sopan gitu. Gitu. Ya, jadi memang jelasin gitu. Malu-malu gitu ya? Enggak malu-malu. Mereka pede gitu dengan pendapat, cuman memang dia sebutin kalau menurut saya begini lebih cepat atau lebih misalnya bisa lebih nggak terlalu rumit, misalnya gini pengalaman saya dulu pernah gini. Yang lain juga kalau ada pendapat ya masing-masing nggak nyerang gitu, cuman menyebutkan pendapat masing. Jadi lebih open minded, cuman data oriented gitu ya? Iya. Datanya seperti apa?
Sebelumnya kita pindah kursi dulu kan. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Ya, silakan. Saya pernah baca artikel tentang katanya itu Google itu kalau mencari karyawan itu tidak mencari yang jenius, IQ-nya tinggi atau etikanya tinggi, tapi bahkan mungkin nggak sekolah atau nggak lulusan SMA, tapi yang penting dia itu pintar coding, bisa buat software atau buat aplikasi yang kompatibel kayak gitu. Kira-kira bener nggak? Apakah university certificate itu matters itu? Apakah dia niat degree seseorang? Terus yang kedua, apakah memang yang cari itu yang benar IQ-nya jenius atau mungkin yang mediocre aja nggak apa-apa, yang penting bisa fit to the team gitu. Kalau berdasarkan pengalaman atau teman-teman kerja di Google seperti apa? Benar-benar pintar-pintar semua atau banyak yang mediocre gitu? Kalau nggak tahu juga ya, saya bukan di bagian HR, jadi nggak tahu juga mereka nilainya dari apa aja. Cuman kalau melihat proses interviewnya, mereka nggak nanyain kamu sekolahnya mana gitu. Oh gitu. Cuman nggak tahu, mungkin kalau ketika lihat CV, dilihat dari CV dulu nggak tahu juga. Tapi kalau lihat yang ada di situ kebanyakan memang pintar-pintar. Jadi ketika masuk itu saya minder banget loh. Tuh mikirnya cepat semua gitu, masuk tinggal gitu aja. Oke. Kalau pas interview pertanyaan sih nggak sih buat kamu? Oh biasa aja dilihat. Kayaknya kebetulan banyak yang dipelajari itu keluar gitu interview. Jadi kalau Ada berapa pertanyaan tuh? nggak ingat juga, jadi ada 5 interview masing-masing 40 menit, jadi ada. Oh ada 5 kali interview? Iya. Oh. Jadi satu hari itu dari siang sampai hampir maghrib gantian gitu, ada 5 gantian gitu ya? Gantian, jadi yang interview bukan orang HR tapi emang engineer biasa, engineer yang udah mungkin dalam yang senior. Dia ngerti coding juga, dia bisa ngecek gitu. Padahal nggak di-compile gitu kodenya cuma ditulis gitu ya, terus tahu kayak gitu. Wah ini kamu ada bug ini, pikir dulu kira-kira kamu ada bugnya nggak? Dan pikir-pikir, oh benar juga, kok dia bisa tahu ya? Bukan sekedar compile bug itu. Jadi compile-nya di otaknya dia gitu. Iya, mungkin dia di otaknya dia gitu. Jadi mungkin apa yang tadi baru datang, jadi prosesnya pertama ada masukin resume dulu ya. Yang kedua ada phone interview, terus ada apa namanya live coding cuma pakai Google Docs. Itu phone interview. Terus habis itu live coding, either pakai Google Docs, bisa pakai Google Docs atau kadang-kadang minta di papan tulis gitu. Oh itu yang phone interview yang terakhir? Yang terakhir. Oh jadi ada tiga step ya. Pertama ada apa resume, yang kedua phone interview, yang ketiga di physical interview ya, jadi ketemu langsung orangnya. Di mana itu dulu interview? Waktu itu di Singapura. Google Singapura ya. Itu tadi kan menarik nih. Jadi ada 5 penanya dan masing-masing penanya itu ada 45 menit dari pagi sampai maghrib gitu. Nah itu kalau mengingat waktunya aja udah bikin capek banget, apalagi kalau pertanyaan susah. Nah ketika 5 kali itu yang ditanyakan apa aja? Apakah semua teknikal atau seperti itu? Hampir semuanya teknikal. Jadi emang terkenal interview Google ini dia nggak nanya apa yang kamu lakukan 5 tahun ke depan atau dia fokus banget ke teknikal dan yang dinilai juga teknikal. Jadi kalau datang pakai kaos juga nggak masalah. Ya tapi waktu itu dikasih tahu sih, datang pakai baju bebas, cuman kok rasanya nggak enak gitu. Datang interview pakai kaos, jadi pakai kemeja. Terus lihat di situ ternyata orang semua pakai kaos malah. Jadi aneh gitu. Jadi aneh sendiri gitu, pakai dasi-dasi gitu. Nah kalau udah tahu kayak teknikalnya itu pertanyaannya kan 5-5-nya teknikal semua ya. Itu kira-kira kasih clue seperti apa gitu pertanyaannya, biar bisa kita imajinasikan gitu. Apakah misalnya buat apa namanya landing page dalam 1 jam gitu? Nah, jadi kan cuma 45 menit dan nggak mungkin kan mesti bikin website dalam 45 menit terus hanya dalam kertas nggak dikompil gitu kan, nggak mungkin bikin website. Jadi kebanyakan itu problem solving ya. Jadi misalnya tentang algoritma gitu ya. Ya kebanyakan ya algoritma, karena memang ini yang bisa dikerjakan dan dinilai dalam waktu misalnya 45 menit dibagi 3 pertanyaan gitu, dalam 15 menit ya bisa dinilai dan bisa dinilai secara objektif gitu. Kalau misalnya tentang kerapian code atau desain pattern, ya mungkin itu bisa dilakukan cuman nggak objektif jadinya. Jadi karena mereka pengen penilaiannya objektif, jadinya larinya kebanyakan pertanyaan itu ke algoritma.
ada pertanyaan tentang efisiensi gitu nggak? Misalnya, oh ini bisa diselesaikan dalam waktu 5 detik, kamu bisa membuat ini 3 detik atau 2 detik gitu kan? Ya, bukan detik gitu sih, cuman misalnya ini ON square gitu. ON square. Ya, jadi bisa nggak misalnya ON log ON n atau log n gitu ya? Oke. Ada pertanyaan yang lain? Jadi biasanya pertanyaan efisiensi itu yang paling bikin pusing karena ini aja udah jalan gitu kan. Apakah code yang saya buat versi lainnya pertanyaannya bisa jalan apa enggak gitu. Yang kedua, apakah lebih efisien apa enggak gitu. Tapi ya ini buat interview ya. Kalau untuk kerja menurut saya nggak usah pada awal ngoding nggak usah terlalu terfokus efisiensi dulu, kerjain dulu. Kalau ternyata emang lambat banget baru dioptimisasi. Kalau untuk kerja, tapi kalau untuk interview memang karena mereka pengen nyari pengen nilai dari segi itunya, makanya dia nanya optimisasi. Oke. Ada pertanyaan? Itu katanya aku pernah lihat gambar-gambarnya kantor Google itu keren banget ya. Apa ini? Kantor Google. Oh, ini bisa lihat gitu ya. Nah itu apa? Ketika masnya kerja di sana itu dapat fasilitas apa kan? Katanya di sana itu juga ada harus olahraga, terus kayak kolam renang, tas bermain, taman bermain anak-anak apa gitu. Gimana kalau yang pemula? Iya. Fasilitasnya apa aja sih? Selain gaji gitu ya. Kalau gaji kan tadi gitu ya. Gitu ya. Nah selain gaji apa sih dapat perksnya itu apa gitu? Ya memang ya yang foto itu nggak bohong gitu. Memang foto-foto itu kalau ketika di situ emang ada kantornya bagus, semuanya bagus dan banyak area bermain. Ada misalnya habis di dekat tempat makan ada seluncuran gitu, habis makan bisa seluncuran gitu, ada makanan gratis sarapan, makan siang, makan malam, ada semua di kantor. Jadi kalau mau bisa makan di situ, ya emang gitu. Kebetulan saya pas masih di Singapura dulu kebetulan pernah main kantornya Google yang di Silicon Valley gitu. Ketika saya datang kayak Sabtu Minggu itu orang-orang pada main volley gitu ya. Oh, iya. Terus orang pada nonton TV di nonton movie pakai screen yang big screen di kantor gitu. Dan paling oke nya itu ketika saya tanya bosnya kan, kebetulan di kantor saya dulu juga disediain kayak di kantor tuh ada kayak lunch, ada kayak dinner, ada breakfast gitu kan. Nah, bos saya itu bilang gini, ini makanannya belum apa-apanya dibanding kantornya Google gitu. Jadi mereka benar-benar hire professional chef ya. Iya, memang benar makannya kayak di restoran. Iya, kayak kalau dibaca di artikel kayaknya five star restoran gitu. Jadi mereka benar-benar kayak nyediain makanan buat mungkin Japanese food, terus European food gitu ya. Jadi vegetarian food gitu. Karena kantornya besar, jadi banyak kan perlu bikin banyak kafe, ada tema masing-masing kayak Indian food, ada Japanese food yang jadi katanya di artikel itu kayak misalnya mereka pengen nyediain makanan tuh 150 feet dari tempat duduk si itunya, programmernya gitu. Jadi istilahnya itu walaupun nggak pasti 150 feet seperti apa, artinya orang nggak perlu jalan jauh untuk dapat kayak ngambil snack. Snack ya, snack di tiap area, tiap area ada. Jadi mau ambil kopi atau snack buah-buahan itu. Jadi saya ketika saya ke sana itu ada teman saya dulu bukan Daniel, sebelum Daniel ke sana itu jadi saya diputar-puterin masing-masing bangunannya itu ya. Setiap bangunannya itu kayak ada kafetarianya sendiri, kayak ada barnya gitu ya. Yang dulu ya ada perks yang lucu lagi ketika Piala Dunia. Apa tuh? Di situ kan Piala Dunia ini kemarin di Brazil. Itu kan waktu beda waktunya dekat banget. Jadi pas jam kerja banget. Pertandingan pertama jam 9, pertandingan kedua jam 12, pertandingan ketiga jam 3 sore. Jadi kalau mau disediain di kantor yang mau datang ya nggak usah kerja, nonton aja gitu seharian. Karena kalau pas lagi seru-serunya gitu, ya kerja nggak ya? Ini pertandingan seru Brazil Jerman kan? Yang nggak datang nih sebenarnya ngomong kosnya 81 ya, 71. Ya itu saya nonton di kantor. Yang orang Brazil nangis gitu. Nah ada itu kebetulan kita ada grup WhatsApp, kebetulan saya sama teman-teman ada yang ngirim artikel ini misalnya ketika ada box tentang insurance gitu. Nah kalau misalnya ini bukan itu ya, bukan mengharapkan ya, cuman menurut saya menarik aja. Kalau misalnya ada pegawai yang masih Google yang masih aktif kemudian meninggal
sehingga ketika masih di Google itu keluarganya itu mendapatkan gaji selama 10 tahun ya. Selama 10 tahun engineer tersebut setengah kali gaji ya. Ya, istilahnya benar-benar kayak ini lah, benar-benar Google tuh buat employee-nya udah nggak usah mikir hal-hal lain kayak misalnya insurance, health insurance, makanan dan lain-lain. Pokoknya kamu fokus ke kamu as an engineer atau as an Google staff, yang lain dari kita yang ngurus. Nah, istilahnya kayak gitu. Ada pertanyaan lainnya mungkin? Ya, biasanya alasan seseorang keluar dari Google itu apa? Tadi kan coachnya luar biasa. Iya. Salary-nya luar gede banget. Biasanya kalau ada temen yang memutuskan resign dari Google, typically alasannya apa sih? Biasanya paling Jadi macam-macam. Banyak juga yang keluar kan dari puluhan ribu itu kan nggak mungkin nggak ada keluar. Jadi kalau sekilas paling banyak itu pengen nyoba startup. Jadi mungkin dia join Google, dia memang senangnya startup, join Google ketika Google masih kecil, sekarang udah jadi besar, nggak ngerasa di startup lagi, bikin perusahaan baru atau nyari temen yang join startup yang punya temennya. Terus ada juga yang ini orang yang dari awal gitu, sebelum IPO misalnya udah kebanyakan duit, nggak usah kerja lagi, early retirement gitu, padahal masih 30-an gitu. juga ada gitu, pengen nyantai aja gitu, pengen ngurus anak gitu. Mungkin tanggungannya udah banyak ya. Ya kalau yang sebelum pre IPO kayaknya pasti udah kaya banget gitu, karena punya stok dari awal, terus tiba-tiba IPO jadi naik ya. Kalau sudah IPO ini emang gajinya berapa? Gajinya berapa? Gajinya untuk junior engineer dulu. Ya kan? Oh. Mancing-mancing ya. Pasti penasaran ya, jadi saya wakilkan aja. Kalau penasaran kan udah saya bilang tadi triknya apa. Beda kalau dapat langsung dari orang itu. Ada pertanyaan yang lainnya sebelum saya lanjutin? Oke deh, oke. Nah, apa namanya? Nah, kita ini kan udah 1,5 tahun, berarti biasanya kalau review untuk engineer itu apakah kuartalan atau semesteran atau tahunan? Untuk apa namanya review performance itu? Bisa dibilang semesteran, bisa dibilang tahunan. Jadi ada yang mungkin ada small review, ada big review. Itu biasanya yang dilihat berdasarkan apa aja itu faktor-faktor yang dilihat? Apakah kalau saya kadang-kadang kita itu kadang-kadang merasa apa ya, mungkin masih merasa subjektif untuk memberikan performance. Mungkin dari saya pribadi masih merasa subjektif untuk memberikan performance karena nggak semuanya itu trackable gitu. Performance-nya dia mungkin selesai coding di sini mungkin lebih cepat, yang di sini mungkin pas the deadline. Nah itu seperti apa kalau di Google? Karena mungkin udah banyak sekali dan bisa dibilang salah satu ideal IT company lah. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau dibilang ideal, tapi kayaknya kalau di situ ya ceritanya sistemnya yang input utamanya itu review dari peer. Jadi teammate jadi kita misalnya bisa minta review dari beberapa orang teammate yang selama ini kerja dekat dengan kita. Dia udah ada formnya, dia isi dan nanti ada yang memutuskan apakah promosi atau gajinya. Itu melihat dari situ. Jadi misalnya aku teman kamu dalam satu departemen, untuk review kamu istilahnya aku masih soal kamu dan nanti temannya bakal isi gitu. Oh, kelebihannya sebenarnya ini kekurangan yang perlu diperbaiki ini. Oke. Jadi setelah itu nanti di rata-rata apakah hasilnya mencukupi untuk promosi apa enggak gitu? Ya, kira-kira roughly gitu. Nah, apakah ada kebebasan, misalnya kamu kan sekarang di payment department ya? Apakah ada kebebasan untuk misalnya pindah ke search engine atau ke Google Plus atau ke Google Plus dan lain-lain? Apakah itu misalnya kamu aku pengen pindah, langsung bilang aja, ini besoknya ya kamu pindah ke Google lain atau seperti apa? Jadi idealnya seperti itu, cuman kenyataannya kan ketika join kan itu butuh belajar dulu. Jadi misalnya belajar 3 bulan, terus masa langsung pindah gitu, terus kerjanya apa? Jadi biasanya orang yang masuk akal biasanya nunggu setahun atau 1,5 tahun. Kalau mau pindah langsung, kalau lama-lama juga boleh. Cuman biasanya ada rentang waktu
minimal sebelum masuk akal lah kalau ganti tim. Oke. Emang ada kebebasan gitu ya, misalnya saya merasa ini proyeknya challenging gitu, kita pindah ke sana itu Iya, bebas ya. mungkin company juga merasa daripada pindah ke company lain, penting kasih dari tim lain gitu. Karena udah bosan gitu. Kan kadang-kadang kalau ngerjain sama yang itu terus kan jenuh juga. Kalau di company lain mungkin solusinya ya ganti kantor, tapi kalau gitu karena banyak banget timnya bisa ganti ya. Itu ada komunikasi kebebasan.